Ya, Kuwait mengakui cara curang sengaja pantau timnas Indonesia U17 malah salah kaprah soal pemain keturunan. Dan inilah hitung-hitungan peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang. Ada kesempatan ya. Lalu inilah 3 fakta menarik menjelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Kuwait mengakui sengaja memantau timnas Indonesia U17 menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengungkapkan kekecewaannya yang tak bisa berlatih taktik setelah official training menjelang pertandingan justru dilakukan bersamaan dengan Kuwait. Hal ini pun membuat latihan terakhir timnas Indonesia U17 dan Kuwait pun berlangsung bersebelahan. Padahal timnas Indonesia U17 butuh latihan terakhir menjelang menghadapi tuan rumah di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah Mishref pada Rabu 23 Oktober 2024. Dan Kuwait pun mengakui usaha mereka dalam memantau timnas Indonesia. Dilansir dari laman Al Jaridah, Kuwait U17 turut menjalani official training di waktu yang sama dengan timnas Indonesia. Staf kepelatihan Kuwait U17 yang dipimpin oleh pelatih asal Kroasia Ferdo Milin dan asisten pelatih Moaz El Aidan mengikuti beberapa pertandingan untuk dianalisis ya, tulis laporan Al Jaridah. Laporan tersebut pun menyebut jika para pelatih mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari calon lawan yaitu alias skuad Garuda Nusantara. Sayangnya laporan tersebut melenceng dengan menyebut ada 8 pemain yang dikontrak oleh klub Belanda untuk level U17. Tim mengidentifikasi sisi negatif dan positif yang paling menonjol dari lawan, termasuk 8 pemain yang dikontrak oleh klub-klub Belanda untuk kelompok umur yang sama, tulis laporan tersebut. Ya, padahal hanya 2 pemain keturunan yang dimiliki oleh timnas Indonesia U17, yakni Matthew Baker dan Lucas Lee. Matthew Baker dan Lucas Lee juga bukanlah pemain keturunan Belanda. Matthew merupakan pemain keturunan Indonesia Australia, sementara Lucas Lee justru besar di Amerika Serikat dengan darah Indonesia sepenuhnya. Selain itu, seluruh pemain tak ada yang merupakan pemain abroad alias bergabung dengan klub luar negeri. Di sisi lain, Al Jaridah juga menyinggung soal kekuatan timnas Indonesia U17. Dari klip tersebut, timnas Indonesia U17 berbeda dengan kecepatan, kegesitan, kebugaran fisik yang tinggi, serta gaya permainan yang menyerang, tulis laporan itu. Laporan tersebut juga menyebut bahwa kemenangan Kuwait atas timnas Indonesia U17 menjadi harga mati bagi tim tersebut. Ya, selain gengsi tuan rumah, kualifikasi Piala Asia U17 akan berjalan dengan ketat karena hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan tampil di Piala Asia U17 2025 mendatang. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya tertutup usai dikalahkan China pada beberapa waktu yang lalu. Bahkan masih ada potensi bagi skuad asuhan Sinteyong untuk lolos langsung mendampingi timnas Jepang sebagai runner-up. Nah, setelah melalui 4 pertandingan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tertahan di posisi kelima dengan koleksi 3 poin. Skuad Garuda masih harus memiliki sisa 6 pertandingan yang wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendulang tambahan poin dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Ya, meski belum pernah meraih kemenangan, faktanya peluang timnas Indonesia untuk lolos masih terbuka sebab jarak poin antara skuad Garuda dengan beberapa tim di atasnya masih terbilang dekat kecuali dengan Jepang ya, yang memimpin di urutan teratas dengan koleksi 10 poin. Ya, lalu bagaimana dengan peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang sebagai runner-up? Nah, kendati akses menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka, tapi perjalanan timnas Indonesia menemui banyak rintangan. Dengan bekal 3 poin dikantongi sekarang, maka skuad asuhan Sinteyong ini butuh setidaknya 7-10 poin tambahan untuk bisa finish di 2 besar dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang.
Ya, target kemenangan paling realistis adalah 2 laga kandang melawan Bahrain dan China. Sementara sisanya timnas Indonesia setidaknya bisa harus menahan imbang Arab Saudi serta mencuri poin dari Australia. Tapi skema lolos sebagai runner-up tadi juga mengharuskan pesaing lain seperti Arab Saudi dan Australia terpleset setidaknya untuk beberapa laga. Dan kalau hal ini benar terjadi, maka ada peluang bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung tanpa harus mengikuti babak kualifikasi selanjutnya. Lalu bagaimana dengan skema lolos selain jalur runner-up? Nah, terlepas dari itu, kalau timnas Indonesia tidak mampu finish di 2 besar, sebenarnya masih ada kesempatan lolos ke ronde keempat, yakni dengan finish di peringkat 3 atau di peringkat keempat. Target ini pun dianggap paling realistis melihat kondisi yang ada sekarang. Kalau sampai ronde keempat, skuad Garuda akan bertarung dengan 6 negara yang finish di posisi 3 atau 4 babak ketiga kualifikasi. Selanjutnya total 6 negara peserta babak keempat akan diundi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 negara. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan di ronde keempat yang akan dilakukan di tempat netral. Kalau timnas Indonesia mampu menjadi juara grup di babak keempat, maka skuad Garuda bisa merebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi jika Asnawi, Mangku Alam dan kawan-kawan hanya bisa menjadi runner-up, timnas Indonesia akan bertarung lagi di ronde kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sini mereka akan melawan tim lain yang menjadi runner-up grup di babak keempat sebelumnya. Ya, pertandingan akan digelar dalam 2 leg untuk memperebutkan 1 tiket playoff antar konfederasi. Kalau lolos, timnas Indonesia akan menghadapi wakil Afrika, Amerika Selatan, Oseania, dan 2 wakil Amerika Utara dan Tengah. Nah, di sini timnas Indonesia wajib menang playoff antar konfederasi agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada lanjutan laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pertemuan ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November pukul 7 malam. Sepanjang tahun 2024 ini menjadi pertemuan kedua timnas Indonesia dengan Jepang. Sebelumnya, kedua tim bertarung di Piala Asia 2023 dengan hasil tim Samurai Biru menang telak dengan skor 3-1. Selain fakta kalau timnas Indonesia kalah di pertemuan terakhir, ada beberapa fakta menarik lainnya jelang laga melawan timnas Indonesia versus Jepang. Yang pertama, Jepang belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, mendominasinya kekuatan Jepang di Asia sudah begitu terlihat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan sepanjang kualifikasi. Memulai dari ronde kedua dan kini ada di ronde ketiga, Jepang belum terkalahkan dalam 10 pertandingan. Mereka mencatatkan 9 kemenangan dan sekali imbang. Yang kedua, Indonesia pernah mengalahkan Jepang di Jakarta. Ya, menurut catatan dari 11v11, timnas Indonesia pernah mengalahkan Jepang saat pertandingan berlangsung di Jakarta. Momen itu terjadi memang sudah sangat lama sekali, tepatnya pada 24 Februari di tahun 1981 di sebuah laga persahabatan. Kini sudah terpaut lebih dari 40 tahun dan peta kekuatan juga sudah berubah drastis. Lalu yang ketiga, skuad Garuda inferior. Memang pernah ada catatan kemenangan bagi timnas Indonesia atas Jepang dulu, tapi dalam keseluruhan pertemuan Indonesia sangat inferior. Dari data yang disajikan laman 11v11, Indonesia dan Jepang sudah bertemu sebanyak 16 kali. Dari seluruh pertemuan di kompetisi ini, Jepang meraih 9 kemenangan, sedangkan Indonesia menang sebanyak 5 kali. 2 laga lainnya berakhir dengan hasil seri.